Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya. Di video saya yang pertama ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang pernah saya alami sendiri. Ketika itu sedang PKL atau praktek kerja lapangan di sekitar tahun 2012. Ketika itu saya sedang PKL di sebuah rumah sakit di sebuah kota yang berdekatan dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah. Di sini saya tidak menyebutkan sebuah rumah sakit itu apa, namanya apa maksudnya. Tapi ciri-cirinya di rumah sakit itu bersebelahan dengan suatu stadion sepak bola yang cukup terkenal di Indonesia. Oke, sahabat. Saya akan mulai bercerita. Ketika itu tahun 2000 sekitar 2012, saya dan 7 orang teman sedang PKL di sebuah daerah tersebut, di sebuah rumah sakit. Tentunya rumah sakit itu terkenal karena terletak di pusat kota di kota tersebut. Hari pertama kami ke sana semua untuk melakukan registrasi atau istilahnya pengenalan tempat untuk PKL. Di hari pertama tidak ada apa-apa. Oh ya, sebelumnya ini kisah misterinya bukan kisah misteri di rumah sakit itu, tapi kisah misteri di kosan yang saya tinggali. Ceritanya di hari pertama itu biasa-biasa saja. Kami registrasi, kami melakukan perkenalan dengan para dokter di situ, terus para perawat dan tugas di situ, dan kami juga berkenalan dengan orang-orang PKL lainnya atau anak-anak PKL yang sedang PKL gitu ya, maksudnya sedang PKL lainnya. Akhirnya di hari pertama kami hanya berkenalan dan pulang. Nah, bagi teman-teman yang lain memang sudah punya kos-kosan di sana. Nah, bagi saya harus mencari kos-kosan tentunya juga yang dekat dengan tempat PKL tersebut. Setelah berkeliling-keliling mencari, tanya-tanya juga sama teman-teman satu angkatan, dan tidak dapat. Ternyata cukup susah juga untuk saat itu karena di situ musim anak-anak pada PKL atau yang dokter koas. Nah, di sela-sela itu ada seorang tukang ojek menawarkan diri untuk membantu mencari tempat kos-kosan. Oke, saya mengikutin saja. Ya karena sudah bingung dan sudah sore, saya ikutin saja. Setelah mengikutin, saya dikasih tempat atau diberitahu tempat di sebuah kos-kosan. Kos-kosannya rumahnya cukup bersih, bagus, di tingkat 2, dan jangan dibawa laptopnya. Letak kos-kosan itu tepatnya di sebelah SD gitu, di sebelah SD. Nah, pas saya kesana, saya lihat-lihat kosannya ke dalam, cukup bagus, dan ternyata di situ yang tinggal cuma ibu kosnya saja, nggak ada warga lain, entah suaminya atau anak-anaknya. Saya kurang tahu karena belum terlalu akrab, karena baru pertama kali, nggak berani kan nanya-nanya. Nah, selang 2 hari atau hari ketiga PKL, saya menempati kos tersebut karena hari kedua dan hari ketiganya itu selalu laju dari pusat ibu kota provinsi di Jawa Tengah itu, karena saya kos-kosan di situ pertamanya. Nah, sekitar perjalanan ya setengah atau 1 jam gitu. Nah, di hari ketiga itu saya menempati kosan tersebut, tepatnya di lantai 2. Di lantai 2 itu ada 3 kamar. Nah, kamar itu semuanya kosong dan 1 kamar mandi di luar. Dan di situ juga ada tempat jemuran dekat situ. Jadi kamarnya itu bentuknya kayak letter L gitu. Nah, di tengah-tengah letter L itu tempat untuk menjemur pakaian.
sorry guys gangguan. Nah oke, setelah begitu saya rapi-rapi barang-barang dan langsung izin ke ibu kos. Bu, ini gimana, saya tempatin kamar yang mana? Kata ibu kos, ya udah terserah mas aja, yang penting mas nyaman terus tenang. Nah nanti kalau kemudian hari mas mau pindah kamar terserah, kalau masih kosong silakan saja pindah. Oke kan, saya langsung saja tempatin. Di hari pertama saya nempatin, ya biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa, nggak ada gangguan apapun yang mencurigakan. Nah setelah lanjut saya berangkat PKL dengan biasa. Seminggu kemudian atau di hari ke-7 PKL, berarti di hari ke-4 saya nempati tempat itu ya. Di situ kalau nggak salah saya pakai HP cross yang bisa untuk nonton film. Nah itu pas di situ kalau nggak salah RCTI ya, RCTI menayangkan film Garuda di Dadaku 2. Itu pertama tayang di layar kaca gitu ya. Siapa yang nggak mau lihat kan? Saya lihat akhirnya. Nah di situ pas saya nonton film di pertengahan film gitu, saya mendengar ada seperti banyak anak-anak kecil yang sedang bermain bola di sebelah kos. Wah, saya pikir saya mentang-mentang kota besar di jam segini saja masih ada yang bermain bola. Padahal itu saya lihat hampir jam 11 malam. Anaknya siapa yang main jam segitu ya kan? Ya tapi tanpa curiga karena itu mungkin dekat sama pusat kota. Terus karena mungkin di kota beda sama kayak di desa gitu ya. Mereka anak-anak mau main jam seberapa pun terserah mungkin. Ya karena saya di lantai 2 itu ada langit-langit itu di atas. Saya ngintip tuh. Saya ngintip langsung di sebelah. Nah, pas kamar saya itu langit-langitnya itu deket atau sebelahan sama lapangan SD tersebut. Saya lihatlah di situ. Apa yang terjadi? Gelap, nggak ada siapapun. Gelap, nggak ada siapapun. Tapi suara itu masih terdengar. Seperti, ayo oper ke sini, ayo tendang sini, terus gol gitu. Itu bukan dari suara TV. Dan pada jam-jam segitu saya lihat channel-channel juga nggak ada siaran bola. Dan pas Garuda di Dadaku juga waktu itu bukan menayangkan sedang bermain bola, tapi sedang adegan perselisihan antara si tokoh utama dengan orang tuanya atau ibunya itu. Kan di situ nggak ada suara gol atau apa atau oper apa nggak ada kan. Dan itu sangat kencang. Saya lihat, wah gelap gulita di SD itu. Akhirnya apa? Saya keluar dong dari kosan itu, keluar melihat di jalannya pun sepi, nggak ada siapa-siapa. Terus siapa yang main bola? Nah di situ saya nggak merasakan merinding, nggak apa-apa, nggak takut, nggak apa-apa. Mungkin itu halusinasi atau apa gitu ya, atau mungkin karena kecapean PKL gitu. Oke, saya naik lagi, tutup lagi gerbang, dan suara itu udah hilang. Nggak masalah, itu mungkin saya lagi kecapean gitu. Nah di hari-hari berikutnya itu saya ada gangguan seperti kan itu tadi kamar mandi di luar cuma ada satu ya, seperti air yang muncul sendiri atau keluar sendiri itu mengalir sendiri, padahal saya selalu menutupnya itu walaupun walaupun itu sesibuk apapun saya selalu menutupnya. Tapi itu tiba-tiba malam jam setengah 11 itu air keluar sendiri. Ya aku kira ibu kos lagi ngisi air. Nah saya keluar untuk mematikan, terus saya turun, barangkali ibu kos ada di situ. Ternyata apa, ibu kos sedang keluar kota. Saya tahunya itu paginya, setelah pagi-pagi ibu baru datang pakai mobil. Saya tanya, ibu dari mana? Ternyata dari anak yang udah 2 hari ini. Kan saya nggak tahu pulangnya sering sore atau malam gitu. Nah di setelah itu itu udah mulai curiga saya di situ. Yang pertama tadi ada
suara-suara. Yang kedua, ada air yang keluar sendiri. Dan yang ketiga, kenapa di kosan itu nggak ada yang ngekos, padahal itu musim-musim sedang adanya anak-anak PKL. Oke lah, nggak masalah, yang penting nggak ganggu bentuk gitu ya. Saya abaikan aja. Nah, di hari-hari berikutnya, mungkin kalau nggak salah sekitar 2 minggu saya sudah di kosan itu ya. Jadi itu saya lagi belajar itu cuma pakai lampu belajar aja, biasanya lampu tak matikan karena terlalu terang gitu ya. Nah, belajar baca, tiba-tiba ada silhouette dari luar karena lampu dimatikan kan, jadi kondisi di dalam kamar gelap, sedangkan di luar kamar karena lampunya terang jadi kelihatan ada apa yang lewat atau benda yang lewat, itu kelihatan. Saya lihat apa coba, perempuan rambutnya panjang berjalan pelan-pelan, tapi yang saya heran itu kan jalan pelan-pelan tapi rambutnya itu bisa terurai gitu seperti kayak kena angin gitu, jalan pelan-pelan. Tapi saya nggak menghiraukan itu, saya nggak keluar. Saya di situ saya benar-benar ketakutan, merinding. Nah, saya tetap belajar. Tapi yang saya heran, beberapa detik kemudian setelah siluet itu lewat, air nyala. Nah, setelah air nyala itu, ya udah, malah aku tenang, yang tadinya merinding ketakutan, tapi karena air menyala, ya mungkin itu ibu kos. Apakah itu ibu kos? Paginya saya turun, ya seperti biasa mau berangkat PKL. Saat mau parkirkan motor, ketemu tuh sama ibu kos. Tanya lah, "Bu, tadi malam ibu ke atas?" Kata ibu kos, "Enggak mas." "Emang kenapa?" "Oh, ya udah nggak apa-apa bu, saya izin berangkat dulu." Berangkat kan, udah sampai di rumah sakit, saya benar-benar nggak konsen pas itu. Kok bisa ada bayangan perempuan naik, nyalain air, dan setelah itu ditinggal. Tapi itu nyalain air, setelah itu mati sendiri gitu. Jadi seperti kegiatan manusia biasa gitu ya, nyalain air, matiin. Tapi saya nggak lihat dia turunnya. Nah, paginya saya tanya ibu kos sama sekali nggak naik. Kenapa? Ternyata ibu kos itu tidur dari maghrib. Nah, itu kejadian jam setengah 11. Oke lah, di situ ya mungkin lagi-lagi berpikir positif aja, mungkin halusinasi atau terlalu capek. Ya nggak apa-apa. Nah, setelah hari itu sekitar 3 hari kemudian lah, gangguan-gangguan tetap datang. Seperti air nyala sendiri lah, seperti ada yang ngetok-ngetok pintu di sebelah lah, maksudnya kamar sebelah gitu ya, karena ada 3 kamar tadi kan, letter L gitu. Ya, gitu. Tapi setelah kejadian yang perempuan tadi lewat, siluet itu lewat, saya nggak berani yang namanya keluar lagi. Itu udah terlalu horor bagi saya, karena saya terus terang belum pernah lihat yang untuk makhluk halus yang seperti apa, itu belum pernah. Oke. Nah, 4 minggu saya PKL. Saya pergi ke Semarang dulu, izin karena ada urusan di sana. Ya sekitar 2 atau 3 hari lah. Nah, oke, setelah itu saya balik lagi ke kosan. Tahu apa yang terjadi di kosan? Sekarang banyak motor. Coba. Yang tadinya cuma motor, cuma satu sama mobil ibu kos, mas satu sama saya sama ibu kos, sekarang ada 3 motor laki-laki semua. Nah, kebetulan saya pulang dari situ itu jam 9 malam. Ya, jam 9 malam. Jadi nggak sempet tanya tuh itu motor siapa, itu dari mana gitu, nggak sempet. Oke lah, saya akhirnya tidur. Setelah tidur, saya kebangun tuh jam 2. Jam 2 ada suara di sebelah kamar.
suara laki-laki 2. Wah, saya alhamdulillah nih ada teman di kosan ini. Yang tadinya 3 kamar saya bisa pindah-pindah, sekarang ada teman untuk ngobrol, pikir saya gitu. Oke, pagi-pagi saya siap-siap lagi, kan tadi jam 3. Nah sekarang pagi-pagi saya siap lagi untuk PKL lagi. Dan tahu apa terjadi, semua motor yang tadi malam saya lihat dan mobil ibu kos udah nggak ada. Saya lihat juga di kamar sebelah, kamarnya masih rapi-rapi aja karena hordengnya itu kebuka terus. Jadi saya bisa lihat tuh dari jendela isinya apa gitu. Bukannya lancang, tapi karena untuk mengecek aja gitu kan ya. Ternyata kosong, kosong, ada siapapun. Ya oke lah, mungkin karena tadi motor daripada nggak ada dan mobil ibu kos juga nggak ada, mungkin mereka pada beraktivitas masing-masing. Oke lah, saya langsung berangkat PKL seperti biasa. Nah, setelah pulang kira-kira sore jam 4:30 ya, karena main dulu lah itu sama teman-teman KL kampus lain gitu. Di situ ada ibu kos, tapi mobil sama motor-motor tadi yang kemarin malam saya lihat nggak ada. Saya tanya sama ibu kos, "Bu, emang sekarang ada anak kos baru?" Ibu kos jawab, "Nggak ada mas." "Emang kenapa?" "Kemarin saya tuh lihat motor 2 ibu, motor laki-laki 2." Ibu kos langsung jawab, "Oh, itu motor anak-anak saya." "Oh gitu ya bu, terus anak-anak ibu tidurnya kemarin di atas?" Ibu jawab lagi, "Enggak mas, anak-anak tidurnya di dalam, di bawah, maksudnya di bawah. Terus siapa yang di atas?" Perasaan campur aduk, gelisah, merinding. Nah setelah pertanyaan itu, ya sudahlah, biarin aja, mungkin perasaan lagi gitu ya. Oh iya guys, setiap saya sarapan, makan siang atau makan sore, saya selalu di tempat yang sama. Hanya kadang-kadang aja mungkin karena jenuh atau apa, di tempat yang berbeda. Nah, makan siang sama makan sore itu saya di tempat yang sama dan orang yang sama. Itu sekitar seminggu sebelum berakhir PKL. Saya diceritain tuh, pertamanya dia nanya, "Mas, dari mana?" "Oh, saya dari kota ini pak." "Udah berapa lama berarti di kos di situ?" "Ya, semenjak saya makan di sini, yaitu awal saya ngekos di sini pak, di tempat tadi ya, saya kos." "Betah mas." "Betah pak, emang ada apa?" Nah bapak itu cerita, yang punya warung tadi ya, ternyata di situ itu dulunya adalah tanah lapang. Nah dulu di situ pernah ada peperangan, dulu banget, maksudnya peperangan antar desa gitu ya, konflik gitu, dan banyak satu korban. Dan dulu di situ di SD tersebut itu adalah kuburan. Saya nggak habis pikir, coba saya dikasih tahu bahwa di situ kuburan, berarti yang suara anak-anak kecil main bola yang pertama-tama saya posisi itu, mungkinkah itu? Ya nggak tahu juga ya. Nah terus lagi dia cerita, biasanya nih mas nih, kalau orang yang kos di situ paling lama-lama 2 minggu aja udah mau pergi mas. Saya mikir, kok bisa gitu. "Terus kenapa pak? Emangnya ada apa di situ?" Nah, di situ saya dikasih tahu bahwa dulu pernah ada anak koas kedokteran berarti ya. Di sana mereka bertiga cowok semua tuh. Nah karena kamar ada 3, mereka sendiri-sendiri. Nah, pernah suatu kejadian, mereka mau berangkat malam tuh, tiga-tiganya itu berangkat malam sekitar jam 9. Mereka udah siap-siap, udah saling keluar kamar, mereka mau turun. HP mereka lihat perempuan pakai jubah putih
rambutnya juga putih, duduk di situ. Nah, mereka semua langsung nggak jadi berangkat dan izin. Nah, besoknya mereka langsung keluar dari kosan tersebut, guys. Mantap, sampai diliatin gitu coba. Tapi kalau kata bapak-bapak itunya, dia pernah lihat sendiri, katanya makhluk itu seringnya sih nongkrong di SD. Mukanya itu katanya separuh ada, separuhnya nggak ada gitu, guys. Ya alhamdulillah saya di sana nggak dikasih tahu yang seperti itu, bisa pingsan kan. Gila aja, masa di tangga tiba-tiba ada makhluk seperti itu kan. Oke, dan akhirnya waktu PKL tinggal 3 hari lagi, saya iseng-iseng kan, keliling-keliling tempat sekitar kosan itu. Dan kamu tahu guys, apa yang terjadi? Ternyata di depan kosan itu komplek perkuburan, guys. Kaget bukan main. Jadi di situ tuh kayak tersembunyi. Jadi kalau melihat dari luar itu seperti gelap kayak malam gitu, karena tertutup sama rimbunnya pohon-pohon. Nah, saya masuk, sepanjang mata saya melihat, cuma yang dilihat batu nisan doang, guys. Nggak bisa, bahkan cahaya materi aja nggak bisa tembus, guys. Wah, mantap. Oke, setelah itu saya langsung bener-bener merinding. Udah tempatnya kayak gitu, bekas pembantaian atau bentrokan atau apa yang banyak korban. Dan di SD-nya itu ternyata bekas dari kuburan dulunya, kata cerita warga di situ. Dan ternyata juga masih dekat kuburan juga di depan kosan tersebut. Wow, amazing kan? Bener-bener nggak terlupakan. Dan ada beberapa juga katanya di situ, atau di sekitar situ ada wanita yang katanya bunuh diri sih, itu katanya. Tapi kan saya belum tahu bukti-buktinya. Nah, akhirnya waktu PKL pun selesai dan saya persiapan pulang. Nah, persiapan pulang itu saya izin dulu kan sama ibu kos. Nah, setelah saya izin sama ibu kos, tahu guys apa yang terjadi? Ternyata ibu kos itu jarang di rumah. Dia tidurnya itu ternyata di rumah anaknya yang dekat dengan rumahnya tersebut. Dan selama dia hidup, ya ternyata seorang diri karena suaminya udah meninggal. Gimana nih? Ternyata saya ditinggal, hampir setiap hari ditinggal sama ibu kos. Gila, pantas aja waktu pertama kali ibu kos bilang itu katanya kalau bosan bisa pindah-pindah. Ya iyalah, karena nggak ada yang lagi ngekos di situ. Kalau orang tahu kan, coba nggak ada yang mau kan kos di situ. Oke guys, sekian dari saya. Ini video pertama saya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet lonceng notifikasi. Mengapa semua